Sinpo TV kembali hadir bersama saya Ricky Iskandar dalam Warta Parlemen selama sepekan. Dewan Perwakilan Rakyat tutup masa sidang 5 tahun sidang 2021-2022. RUU Pemekaran Papua disahkan DPR. RUU KIA dorong kesejahteraan ibu dan anak. Pembahasan RUU PDP lanjut satu masa sidang lagi. DPR menyoroti serius kasus penyelewengan dana umat. Berikut Warta Parlemen selama sepekan. DPR menutup masa sidang 5 tahun sidang 2021-2022. Ada 5 agenda yang dibahas dalam rapat paripurna DPR ke-28. Berikut laporan langsung reporter Sinpo TV Sri Dewi Andayani. Baik pemirsa, pada siang hari ini DPR RI telah menggelar rapat paripurna ke-28 sekaligus penutupan masa sidang kelima tahun sidang 2021-2022. Dan tadi rapat paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Rahmat Gobel dengan 5 agenda pembahasan. Agenda pertama yakni pembicaraan tingkat 2 atau pengambilan keputusan atas rancangan undang-undang tentang pendidikan dan layanan psikologi, dan agenda kedua yakni pembicaraan tingkat 2 atau pengambilan keputusan atas rancangan undang-undang tentang pemasyarakatan. Yang agenda ketiga yakni pendapat fraksi-fraksi terhadap rancangan undang-undang usul inisiatif Komisi 2 DPR RI terkait dengan pembentukan Provinsi Papua Barat Daya, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan menjadi rancangan undang-undang usul DPR RI. Agenda keempat yakni pendapat fraksi-fraksi terhadap rancangan undang-undang usul inisiatif DPR RI tentang konservasi sumber daya alam, hayati, dan ekosistemnya, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan menjadi rancangan undang-undang usul DPR RI. Dan agenda terakhir yakni pidato Ketua DPR RI Puan Maharani pada penutupan masa sidang kelima tahun sidang 2021-2022. Dan setelah penutupan masa sidang kelima tahun sidang 2021-2022, seluruh anggota DPR nantinya ini akan kembali ke daerah pemilihannya masing-masing untuk melakukan reses dan menyerap aspirasi masyarakat, dan akan kembali ke DPR RI untuk menjalankan fungsi dan tugas konstitusionalnya dalam masa sidang berikutnya, yakni pada rapat paripurna pembukaan di tanggal 16 Agustus 2022. Demikian informasi kali ini dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Davariskiano melaporkan untuk Sinpo TV. Pemerintah dalam hal ini, Kementerian Hukum dan HAM menyerahkan draft terbaru RUU KUHP dan RUU Pemasyarakatan kepada Komisi 3 DPR RI. Ada 14 isu krusial yang menjadi kontroversi dalam RUU tersebut. Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Syarif Yarich akhirnya menyerahkan draft rancangan Undang-Undang KUHP kepada DPR RI. Wamenkumham yang akrab disapa Prof. Edi ini menyebutkan total ada 632 pasal di dalam draft terbaru rancangan Undang-Undang KUHP. Selain itu, ada 7 penyempurnaan yang dilakukan terhadap rancangan Undang-Undang KUHP, termasuk 14 isu krusial yang ramai menjadi perbincangan publik. Terkait pembahasan mengenai hal-hal kontroversial di rancangan Undang-Undang KUHP, Prof. Edi mengungkapkan pihaknya bersama DPR hingga kini masih terbuka untuk membuka ruang pembahasan, namun hanya untuk 14 hal isu krusial. Dalam rapat antara Komisi 3 dan pemerintah, bahwa RUU KUHP, yang pertama kan pemerintah sudah menyerahkan penyempurnaan draft RUU KUHP kepada Komisi 3. Yang kedua, Komisi 3 dalam hal ini fraksi-fraksi akan melihat kembali penyempurnaan naskah dari pemerintah. Itu yang kedua. Yang ketiga, pemerintah dan DPR akan melihat pasal-pasal, khususnya 14 isu krusial yang selama ini menjadi kontroversi. Itu tadi kesimpulan dari rapat antara Komisi 3 dan pemerintah. Selama dalam konteks 14 pasal isu krusial, ya. Tetap membuka dan menerima? Kalau masuk dalam 14 pasal isu krusial, ya. Misalnya 14 pasal isu krusial itu kan antara lain adalah
kejahatan kesusilaan dalam KUHP. Itu kan menyangkut 3 hal, mengenai kohabitasi, pemerkosaan, dan aborsi. Itu kan masuk dalam 14 isu. Kalau selama 14 isu ada, kita akan membuka pembahasan. Selain dari itu tidak. Kalau nggak mungkin disahkan sebelum dibuka toh. Jadi ya kan di DPR, dan nanti biar DPR yang kemudian membuka bahwa ini hasil penyempurnaan dari pemerintah. Jadi ada 7 hal yang kita melakukan revisi itu, artinya menyempurnakan ya. Yang pertama yaitu ada tentunya 14 isu itu ya. Terhadap 14 isu itu saya selalu mengatakan sikap pemerintah dan DPR ada 3. Yang pertama ada reformulasi. Reformulasi kan berarti kan ada kalimat yang diperbaiki. Yang kedua ada pasal yang dihapus. Kemudian yang ketiga tetap kita pertahankan. Itu yang pertama. Jadi kan ada 7 hal ya. Yang kedua ada penambahan beberapa pasal yang tadinya itu ada dalam konsep 2015, tapi tiba-tiba dalam konsep 2019 nggak ada. Itu 3 pasal mengenai penadahan dan 3 pasal mengenai kejahatan percertakan. Itu kita masukkan lagi. Yang ketiga, kita melakukan sinkronisasi antara batang tubuh dan penjelasan. Yang keempat, kita melakukan penyelarasan sanksi pidana supaya tidak terjadi disparitas antara apa yang ada dalam KUHP dan di luar KUHP. Yang kelima, kita melakukan sinkronisasi dengan sejumlah undang-undang di luar KUHP termasuk undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Yang berikut, yang keenam, kita mensistematisasi lagi. Jadi reposisi lah. Misalnya kan kalau menghapus 2 pasal kan otomatis urutannya menjadi berubah. Dan yang terakhir memang banyak typo yang kemudian kita perbaiki. Itulah hasil penyempurnaan dari pemerintah. Pemerintah serahkan ke Komisi 3. Tapi ada satu kesamaan frekuensi bahwa ini harus segera disahkan. Tapi kita ya tidak menentukan waktu harus kapan. Tapi karena besok sudah penutupan masa sidang, kan reses sampai dengan 16 Agustus, berarti pembahasannya pasti sesudah 16 Agustus. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Davarizkiano melaporkan untuk Sinpo TV. RUU Papua Barat disahkan DPR RI dalam masa sidang 5 tahun sidang 2021-2022. Wali Kota Sorong ungkapkan rasa syukur atas kebijakan inisiatif DPR. Berikut wawancara reporter Sinpo TV dengan Wali Kota Sorong, Lambertus Jitmau. Ya baik pemirsa, setelah melakukan pengesahan mengenai 3 rancangan undang-undang mengenai pembentukan provinsi baru di Papua, kini DPR RI mulai menyusun rancangan undang-undang tentang pembentukan provinsi Papua Barat Daya. Dan saat ini sekarang saya sudah bersama dengan Wali Kota Sorong, Papua. Ya, selamat siang Bapak. Ya, mengenai tanggapannya terkait dengan adanya rancangan undang-undang pembentukan provinsi Papua saya Barat Daya. sebagai Wali Kota Sorong yang tinggal 1 minggu, 1 bulan, 2 minggu, bahkan 2 hari untuk mengakhiri jabatan di 2 periode. Ada 3 tahun yang lalu, Bapak mantan Gubernur Papua Barat, beliau mengeluarkan SK kepada saya sebagai Ketua Tim Percepatan Pemekaran Provinsi Papua Barat Daya, yang mengkoordinir para bupati yang ada di Sorong Raya. Perjuangan kami lakukan dari waktu ke waktu. Sebagai informasi untuk kita semua, provinsi ini diperjuangkan 20 tahun yang lalu. Banyak yang sudah meninggal, tapi banyak yang masih ada. Hari ini adalah hari bersejarah bagi masyarakat yang ada di Sorong Raya yang kelak menjadi ibu kota Provinsi Papua Barat Daya. Baru 1 jam yang lalu di gedung DPR RI Nusantara II, di sana ada sidang paripurna, hadir para pimpinan dewan dan semua fraksi, bahkan komisi terkait.
ada beberapa agenda yang ditetapkan, termasuk Provinsi Papua Barat Daya. Tadi saya katakan, hari ini adalah hari bersejarah. Bagi kami, anak cucu pasti merenungkan itu. Alhamdulillah, puji Tuhan, kami bersyukur di hari ini. Masyarakat yang ada di Sorong Raya, yang menjadi calon ibu kota Provinsi Papua Barat Daya, mereka juga bersyukur. Ada tangisan, ada sedih, karena perjuangan sepanjang 20 tahun. Hari inilah jawaban yang paling tepat kepada semua masyarakat di satu Nusantara, di Papua, khususnya di Papua Barat, yang mekarkan Provinsi Papua Barat Daya, bahwa ada kehadiran satu provinsi baru, yaitu hasil pemekaran dari Provinsi Papua Barat, yaitu Provinsi Papua Barat Daya. Tadi sudah ditetapkan menjadi rancangan undang-undang. Kita mempunyai suatu kerinduan, punya suatu harapan. Dalam waktu dekat 2-3 minggu ke depan, pasti ditetapkan menjadi undang-undang daerah otonom baru, yaitu Provinsi Papua Barat Daya. Masyarakat Sorong Raya, saya mengucapkan terima kasih atas dukungan doa, atas dukungan material apapun namanya, sehingga hadirlah provinsi ini di tengah-tengah masyarakat yang ada di Sorong Raya. Pergumulan sepanjang 20 tahun sudah berlalu. Hari ini kita menatap yang terbaik untuk anak cucu, bahkan mensejahterakan masyarakat bangsa yang ada di Sorong Raya. Terima kasih kami sampaikan juga kepada ketua dan wakil-wakil ketua DPR RI dan juga ketua-ketua fraksi, bahkan ketua-ketua komisi terkait yang hari ini hadir lengkap di sidang, akhirnya bisa menetapkan calon Provinsi Papua Barat Daya sudah diparipurnakan dan ditetapkan. Saya pikir itu, terima kasih atas semua yang ikut mendengar. Kiranya semuanya menjadi yang terbaik demi untuk kemajuan dan kejayaan masyarakat Nusantara yang ada di timur Indonesia. Sekian dan terima kasih. Siap Bapak, berarti ini perjuangannya membuahkan hasil ya Pak. Nah Ya. Harapannya untuk kedepannya setelah undang-undang ini disahkan? Ya, harapan kan tinggal disahkan. Kita mau masyarakat Indonesia ini sejahtera. Tanah Papua, pulau itu paling luas. Dengan 2 provinsi nggak bisa untuk menjawab tantangan di sana. Karena masyarakat ada di gunung, di lereng gunung, di lembah, di pinggir pantai, bahkan di pulau-pulau. Pelayanan pemerintahan tidak menyentuh karena keterbatasan. Keterbatasan kemampuan para pejabat dan juga keterbatasan anggaran yang bisa memberikan dukungan kepada pelayanan kepada pemimpin untuk melayani masyarakat. Tapi dengan adanya pemekaran daerah kecil dan daerah besar, utamanya provinsi dan kabupaten kota, itu memperpendek rentang kendali pelayanan kepada masyarakat. Berarti pelayanan-pelayanan itu bisa menyentuh masyarakat kecil yang terpencil di mana-mana. Harapan dan tujuan negara ini adalah mensejahterakan masyarakat bangsa, termasuk kami di tanah Papua. Sekian dan terima kasih. Berikut tadi pernyataan dari Wali Kota Sorong Papua mengenai tentang rancangan undang-undang pembentukan Provinsi Papua Barat Daya yang sudah menjadi usul inisiatif DPR RI. Demikian informasi kali ini dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Dava Rizkyano melaporkan untuk Sinpo TV. Kementerian Dalam Negeri telah melantik Ahmad Marzuki menjadi pejabat Gubernur Aceh. Dalam hal ini, DPR meminta kepada Kemendagri untuk memperjelas mekanisme dari penunjukan PJ Kepala Daerah. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sudah melantik Maijen TNI Purnawirawan Ahmad Marzuki sebagai pejabat Gubernur Aceh untuk mengisi kekosongan kursi kepala pemerintah. Pimpinan DPR RI Sufmi Dasko Ahmad meminta Mendagri untuk memperjelas aturan penunjukan PJ Kepala Daerah. Selain memperjelas aturan terkait penunjukan PJ, Mendagri juga perlu mendengarkan aspirasi masyarakat dan melihat dinamika yang terjadi di masyarakat, di daerah terutama Aceh. Dirinya mengaku tidak ingin ada hal-hal yang nantinya malah tidak memberikan dampak positif di daerah. Ya, saya pikir juga tata cara penunjukan PLT yang masih aktif juga harus diperjelas.
Dan yang paling penting adalah bagaimana menyerap aspirasi dan dinamika di masyarakat di daerah tersebut, terutama Aceh. Kita tidak ingin kemudian PLT yang ditunjuk malah kemudian menimbulkan hal-hal yang tidak berdampak positif di daerah. Itu aja. Apakah dengan penunjukan PJ dari latar belakang TNI bakal menjaga Kamtipnas di Aceh gitu Bang? Ya, kalau soal itu mungkin ada pertimbangan sendiri, tapi mungkin mekanismenya yang harus dibetulkan. Demikian. Bang, maaf telat Bang. Berarti Pak Tito harus membuat aturan teknis secara jelas. Ya kan saya pikir kan hal ini mungkin tidak hanya akan terjadi di Aceh. Nah, sehingga mekanisme yang baku tentunya harus dibikin, kan begitu. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Dava Rizkiano melaporkan untuk Sinpo TV. Komisi 9 DPR ungkap urgensi dari penyusunan RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak. Di antaranya ada permasalahan stunting di Indonesia yang masih besar dengan peringkat nomor 2 di ASEAN. Tingginya tingkat stunting di Indonesia membuat anggota Komisi 9 DPR RI Rahmat Handoyo menilai hal tersebut dapat berdampak pada kualitas sumber daya manusia di masa depan. Karena hal itu, Handoyo merasa perlu adanya payung hukum melalui undang-undang yang mengatur tentang kesejahteraan ibu dan anak. Indonesia kini menjadi peringkat nomor 2 di ASEAN dengan kasus stunting tertinggi. Handoyo mengatakan peringkat tersebut mengacu pada data Global Nutrition Report tahun 2018. Tak hanya soal stunting pada anak, Handoyo juga khawatir dengan maraknya kasus keguguran yang terjadi akibat kurangnya waktu istirahat sang ibu pada saat hamil, serta kurangnya gizi dan persiapan momen kelahirannya. Oleh karena itu, Handoyo ingin usulan inisiatif DPR mengenai RUU KIA ini dapat menjadi solusi bagi kesejahteraan ibu dan anak, meski harus menuai pro dan kontra di tengah masyarakat. Ini ada suatu persoalan yang membawa masa depan bangsa ini ya anak-anak kita ini. Sehingga ketika wajar Presiden Jokowi memberikan satu perhatian yang besar terhadap bagaimana stunting. Stunting otomatis adalah pasti implikasinya kesejahteraan ibu dan anak pasti akan bermasalah. Nah, solusinya apakah intervensi saja? Tidak cukup. Intervensi stunting, intervensi kesejahteraan tidak cukup hanya sebatas memberi makanan tambahan, tidak cukup. Salah satunya solusi yang disampaikan teman-teman parlemen, terutama Ibu Ketua DPR ya, ada payung hukum. Memberikan payung hukum terhadap bagaimana agar kesejahteraan anak, ibu dan anak itu juga terjamin. Kalau kesejahteraan ibu dan anak, maka sumber daya manusia kita akan paling tidak terjamin untuk masa depan kita. Tetapi kalau kita 1 sampai 3 atau 1 dari 4 anak itu stunting, ya Allah ya Rabb. Ini menjadi keprihatinan kita bersama. Apakah tugas parlemen saja? Tidak, harus butuh keroyokan. Apakah itu cukup? Tidak. Butuh yang namanya payung hukum. Nah, ketika rumusannya menimbulkan pro dan kontra, kita maklumi, masih proses panjang menuju ke arah sana. Yang penting, niatan mulia dari parlemen memberikan inisiasi ini adalah bahwa parlemen menganggap bahwa masa depan bangsa ditentukan oleh SDM yang dimulai dari anak-anak. Ketika anak-anak kekurangan gizi, ketika anak-anak terjadi stunting, masalah di kemudian hari. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Dava Rizkiano melaporkan untuk Sinpo TV. Pembahasan RUU Perlindungan Data Pribadi dilanjutkan satu masa sidang lagi. Berikut laporan langsung reporter Sinpo TV, Andi Rezaldi. Baik pemirsa, hari ini DPR RI menggelar rapat paripurna ke-27 masa persidangan 5 tahun sidang 2021-2022. Rapat kali ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad dengan berisikan 2 agenda, yaitu pandangan fraksi terhadap rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2021, serta membahas soal persetujuan perpanjangan waktu pembahasan terhadap 2 rancangan undang-undang yang dimana salah satunya adalah terhadap rancangan undang-undang perlindungan data pribadi dan sudah disetujui oleh DPR pada rapat paripurna hari ini. Rancangan undang-undang perlindungan data pribadi ini sebelumnya sempat mengalami deadlock atau kebuntuan antara Komisi 1 dengan pemerintah, di mana poin yang sebelumnya belum disepakati adalah terkait dengan badan pengawas
yang dimana memang DPR sendiri menginginkan badan pengawas ini langsung dibentuk oleh Presiden Joko Widodo untuk menjaga keindependenan badan tersebut. Namun sebaliknya Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menginginkan badan tersebut berada di bawah kementeriannya, yakni Kementerian Komunikasi dan Informatika. Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ini memang sebelumnya sudah ditargetkan oleh Komisi 1 DPR akan rampung pada akhir masa persidangan 5 DPR, yakni pada rapat paripurna hari ini. Namun berdasarkan hasil rapat konsultasi DPR, pimpinan DPR sudah menyetujui penambahan waktu pembahasan terhadap rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ini, yaitu 1 masa sidang lagi dikarenakan masih adanya kendala teknis. Berdasarkan hasil rapat konsultasi dengan rapat Bamus DPR di tanggal 29 Juni 2022, Pimpinan Komisi 1 DPR telah meminta perpanjangan waktu pembahasan rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, dan Pimpinan Komisi 2 DPR RI meminta perpanjangan waktu untuk pembahasan rancangan Undang-Undang Penanggulangan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Oleh karena itu, maka dalam rapat paripurna ini, apakah kita dapat menyetujui perpanjangan waktu pembahasan kedua RUU tersebut sampai dengan masa sidang 1 tahun sidang 2022-2023 yang akan datang. Maka dapat disetujui. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan dari Jakarta. Andi Rezaldi, Galuh Anggara melaporkan untuk Sinpo TV. Penundaan pembahasan RUU PDP dikarenakan masih ada kendala teknis. Pimpinan DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyampaikan, DPR bersama pemerintah masih perlu melakukan sinkronisasi agar setiap kendala menjadi persepsi yang sama. DPR menambah waktu pembahasan RUU Perlindungan Data Pribadi. Hal tersebut dikarenakan masih ada kendala teknis yang masih perlu dicarikan solusi dari panitia kerja dan pemerintah. Pimpinan DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyebutkan, dari berbagai pertimbangan, pimpinan DPR setuju melalui Badan Musyawarah untuk melanjutkan penyelesaian RUU PDP, maka diperlukan 1 masa sidang lagi. Dalam hal ini, pemerintah bersama komisi terkait masih perlu melakukan sinkronisasi agar setiap kendala dapat selesai dengan persepsi yang sama. Ya, masih ada kendala teknis tentang PDP yang tentunya kendala ini harus dicarikan solusinya tentunya untuk kesempurnaan atau kebaikan dari undang-undang ini, undang-undang tersebut. Nah, sehingga dengan berbagai pertimbangan itu maka pimpinan DPR atas persetujuan Badan Musyawarah pengganti konsultasi pengganti rapat Bamus kemarin itu menyetujui 1 masa sidang lagi, diberikan kesempatan kepada pemerintah dan Komisi 1 untuk melakukan sinkronisasi agar apa yang masih menjadi kendala itu kemudian menjadi persepsi yang sama. Demikian. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan untuk Sinpo TV. Lembaga Aksi Cepat Tanggap tersandung permasalahan hukum karena diduga melakukan penyelewengan dana. Kementerian Sosial dalam hal ini mencabut izin penyelenggaraan pengumpul uang dan barang yang diberikan kepada ACT. Terkait hal itu, DPR turut merespon dengan tegas untuk menindaklanjuti penyelewengan dana umat. Lembaga Filantropi Aksi Cepat Tanggap ACT saat ini tengah menjadi sorotan karena diduga menyelewengkan dana umat. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad turut menanggapi hal tersebut. Dasko mendesak aparat penegak hukum untuk melakukan tindakan tegas dan menindaklanjuti atas kasus itu. Dirinya pun akan meminta Komisi 3 DPR untuk turut melakukan pengawasan jalannya penegakan hukum terkait penyelewengan dana umat. Pihak kepolisian pun diharapkan dapat bekerja sama dengan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan untuk membuktikan benar atau tidaknya dugaan yang ditujukan kepada ACT. Ya, tidak cuma ACT, kalau ada dugaan penyelenggaraan dana umat tentunya kita prihatin dan harus diusut tuntas. Karena yang menyumbang itu kan tentunya berharap bahwa dana yang disumbangkan itu dipergunakan semaksimal-maksimalnya untuk kepentingan yang memerlukan. Nah, oleh karena itu kami mendesak aparat penegak hukum untuk kemudian melakukan tindakan tegas terhadap dugaan penyelewengan dana umat ini. Lalu kemudian kepada masyarakat luas, kami pikir juga sudah cukup, jangan terlalu berspekulasi. Serahkan saja kepada aparat penegak hukum dan akan kita minta diusut setuntas-tuntasnya kepada Komisi Teknis, dalam hari ini Komisi Hukum, Komisi 3 DPR RI untuk ikut
mengawasi jalannya penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Iya, kalau itu nanti tentunya akan kemudian secara otomatis apabila ada dugaan-dugaan ke arah sana, tentunya pihak kepolisian akan meminta diaudit dan bekerja sama juga tentunya dengan PPATK untuk kemudian membuktikan apakah dugaan tersebut benar atau tidak. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan untuk Sinpo TV. Presiden Jokowi tunjuk Tito Karnavian menjadi Menpan RB untuk gantikan Cahyokumolo yang sudah tutup usia. DPR melihat penunjukan Tito oleh Presiden sudahlah tepat. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menanggapi keputusan Presiden Joko Widodo yang menunjuk Mendagri Tito Karnavian sebagai Menpan RB ad interim. Tito ditunjuk menangani kementerian tersebut usai Menpan RB Cahyokumolo tutup usia beberapa waktu yang lalu. Dasko menyebut keputusan Jokowi menunjuk Tito untuk memimpin Kemenpan RB sudah tepat dilakukan. Terlebih, Tito juga terkenal tegas selama menjalankan tugasnya sebagai Mendagri sejauh ini. Sebagai informasi, Presiden Joko Widodo baru saja menunjuk Tito Karnavian sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ad interim. Baik, tentunya kita masih dalam suasana berduka yang mendalam atas kepergian Pak Cahyokumolo selaku Menpan RB, dan tentunya tepat sekali bahwa kemudian Pak Tito Karnavian sebagai Mendagri yang memang juga ada tarikan tugas itu kemudian menjadi Menpan RB, semoga ad interim, semoga lancar-lancar dan tugas yang diberikan dapat dijalankan dengan baik. Demikian. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan untuk Sinpo TV. Menteri Perdagangan berhasil atasi permasalahan minyak goreng di pasar. Dengan berjudul Minyak Kita, Mendak Zulhas tengah menstabilkan harga minyak goreng dengan harga Rp14.000. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menghadiri rapat kerja bersama Komisi 6 DPR untuk pertama kalinya usai dirinya dilantik sebagai Mendak menggantikan Muhammad Lutfi beberapa waktu lalu. Rapat kerja tersebut terkait dengan pengambilan keputusan tingkat 1 tentang rancangan Undang-Undang Pengesahan Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement. Usai mengikuti rapat kerja bersama DPR, saat ditemui wartawan, Zulhas mengatakan bahwa takdirnya menjadi seorang Menteri Perdagangan akibat dari polemik minyak goreng yang terjadi di Indonesia. Zulhas mengatakan Presiden Joko Widodo menunjuknya sebagai Mendak untuk mengatasi permasalahan minyak goreng. Ketua Umum Partai Amanat Nasional itu juga sesumbar bahwa dalam waktu 2 minggu setelah menjabat sebagai Mendak, dirinya berhasil menurunkan harga minyak goreng hingga Rp14.000 per liter. Ini ya, saya ini nggak tahu, tangan saya kok garis tangan jadi Menteri Perdagangan gara-gara minyak goreng kan? Kan katanya udah stabil tuh. Ya. Nah, ini memang ada keputusan yang kemarin tuh pelik. Gimana, Pak? Ini kan rezeki, ya windfall, harga-harga tinggi bagus. Mestinya petani senang, rakyat senang, pengusaha senang, pemerintah senang dapat pajak. Everybody happy, karena kita dapat untung besar mestinya. Tapi yang terjadi kan bencana, gitu ya. Kenapa? Ya itu tadi, ya saya karena bencana itu terus saya suruh menyelesaikan. Saya janji sama Presiden minyak goreng 2 minggu turun sudah. Ya bisa dicek, Jawa, Bali sudah 14.000. Sumatera 14.000, memang yang jauh mahal. Papua, Maluku, Tarakan tuh masih ada yang 20.000 ya. Sehingga kalau di rata-rata masih 15.000. Tapi Jawa, Bali, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi sebagian sudah 14.000. Gitu. Udah berhasil nih 2 minggu. Dari Jakarta, Andi Rezaldi melaporkan untuk Sinpo TV. Demikian Warta Parlemen kali ini. Tetap saksikan berita terkini di Sinpo TV, Sinpo ID, dan media sosial Sinpo lainnya. Saya Ricky Iskandar dan kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa.